Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istighfari Arismipa dengan NPM 222122102 dari kelas C. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data menggunakan dengan cara central tendency dan juga variability. Dimana tahap pertama yaitu tentang central tendency mencakup skor, frekuensi, skor dikali frekuensi, mean, median, dan juga mode. Di sini saya sudah memiliki data dari 50 sampai 78, di mana saya urutkan data tersebut dari yang paling besar ke paling kecil. Data tersebut saya urutkan semuanya dengan cara di blok, lalu kita sort, ada di bar data. Setelah itu kita remove duplicate, dan setelahnya akan langsung masuk ke maksudnya kita bisa masukkan ke dalam tabel skor. Dan untuk frekuensinya juga sama, saya masukkan secara manual, saya hitung dengan cara manual ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung X dikali F-nya, skor dikali frekuensinya, itu dengan rumus sum, lalu kita klik skor, dan kita kali dengan menggunakan tanda bintang frekuensi, lalu kita enter, dan selanjutnya juga sama sama dengan sum, lalu kita klik skor dikali frekuensi, lalu enter, dan juga seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai dari XF-nya, lalu kita blok. Setelah itu kita tarik di titik yang ada di ujung kanan tersebut, kita drag ke bawah. Setelah itu kita akan menghitung frekuensinya, yaitu dengan cara sama dengan sum, lalu kita blok semua tabel frekuensi, lalu kita enter. Dan untuk nilai skornya juga sama ya, bukan skor, maksudnya skor dikali frekuensinya juga sama. Nah, hal itu bisa kita buktikan dengan cara menghitung manual dari data raw-nya ya, dari data mentahnya. Nah, untuk tabel yang XF juga sama, kita gunakan sum sama dengan sum, lalu kita blok semua, lalu kita enter. Nah, itu adalah total dari frekuensi dan juga XF. Setelah itu kita akan menghitung mean dengan rumus sama dengan average, double klik. Setelah itu kita drag data mentahnya semua, lalu kita enter. Nah, ini kan sudah ada 2 angka di belakang koma, jadi kita tidak perlu ulangi lagi komanya di belakang. Setelah itu untuk median, kita gunakan rumus median sama dengan median, lalu seperti tadi di blok semua datanya, lalu kita enter. Dan untuk mode juga sama, kita gunakan sama dengan mode, lalu kita drag semua datanya, lalu kita enter. Setelah itu, mode itu adalah data yang paling sering muncul, dan kita bisa lihat di frekuensinya, skor mana yang frekuensinya paling banyak. Nah, setelah itu kita akan menghitung chart polygon, dimana kita bisa blok semua area skor dan juga frekuensi, lalu kita klik insert dan kita masuk ke rekomendasi chart, lalu kita klik. Nah, itu adalah merupakan tabel polygon ya, atau chart polygon. Dan ini adalah data yang kita dapatkan dari hasil skor dan juga frekuensi yang kita masukkan ke dalam data polygon. Nah, setelah itu kita akan menghitung variability ya. Di sini saya sudah memiliki beberapa kolom, beberapa tabel di mana kita akan menghitung semuanya. Dan untuk tabel dari central tendency tadi, kita juga masukkan ke dalam variability ya di sini supaya lebih mudah untuk dilihat. Dan untuk rumus X-nya sendiri adalah sama dengan average. Kita gunakan rumus average, lalu kita blok data mentahnya semua, lalu kita enter. Nah, untuk memudahkan si datanya kita drag semua, kita akan masukkan tanda dolar di antara huruf dari selnya. Nah,
Jadi di antara A2-nya itu di antara A-nya kita masukkan tanda tanda dolar ya. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita bisa drag semua ke bawah dan average-nya tidak akan berubah. Seterusnya sampai ke sel yang ke-40. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari X1 dikurangi X. Yaitu dengan cara sama dengan, lalu kita klik tabel X pertama, lalu kita kurangi dengan tabel X yang average tadi, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa lakukan hal yang sama di tabel-tabel berikutnya ya. Nah, apabila sudah, lalu kita bisa blok kembali, lalu kita drag ke bawah sampai ke sel yang ke-40, sampai ke nilai yang ke-40. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mencari X1 dikurangi X dipangkatkan 2 dengan cara sama dengan kita klik X1 dikurangi X, lalu pangkatkan 2, setelah itu enter. Nah, untuk sel-sel selanjutnya juga sama seperti itu. Bisa dilakukan menggunakan rumus yang sama ya. Dan juga kita bisa langsung mendrag semua data tersebut ke bawah sampai ke data yang ke-40. Jadi tidak usah satu persatu. Setelah itu kita akan mencari jumlah dari semua tabel tersebut dengan cara sama dengan sum, lalu kita blok semua tabel X1 dikurangi X pangkat 2-nya, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari range, kuartil, interkuartil, variance, dan juga standar deviation. Untuk pencarian range, kita harus menentukan dulu the lowest and the highest data dari data yang kita miliki. Itu untuk the lowest kita bisa mencari dengan cara rumus sama dengan min, lalu kita blok semua data row-nya, lalu kita enter. Dan untuk the highest kita bisa gunakan rumus sama dengan max, double klik, lalu kita blok semua datanya, lalu kita enter. Dan setelah min dan max-nya ketemu, kita akan menggunakan rumus dengan cara mencari range-nya, yaitu sama dengan max, di double klik, lalu kita blok data row-nya, setelah itu tutup kurung, dikurangi, kita masukkan min, rumus min, setelah itu kita blok juga data row-nya, lalu enter. Dan itu adalah range-nya ya. Selanjutnya kita akan mencari kuartil Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 kita gunakan rumus sama dengan kuartil titik INC, lalu kita blok semua data row-nya. Setelah itu kita masukkan titik koma, lalu titik koma 1, angka 1. Setelah itu kita enter. Dan untuk Q2 dan Q3-nya juga sama, kita gunakan rumus kuartil INC dan blok semua datanya, tapi kita untuk Q2 masukkan dengan cara titik koma 2. Dan untuk Q3 kita ganti rumusnya dengan titik koma 3. Jadi seperti itu ya. Dan untuk min dan max-nya kita masukkan dengan cara yang sama seperti kita mencari min dan max yang pertama tadi. Dan untuk interkuartil kita akan mencari dengan rumus sama dengan, lalu kita klik Q3 dikurangi Q1, lalu enter ya. Dan untuk variance kita bisa mencari dengan rumus sama dengan var s, lalu kita masukkan data row-nya, lalu di enter, seperti itu. Dan untuk standar deviation-nya juga sama, dengan cara sama dengan STDFS
vs lalu kita drag semua data raw-nya lalu kita enter, dan itu adalah standar deviation-nya. Dan mungkin untuk variability dicukupkan sekian, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.